Oke, mari kita belajar tentang berapa kali sehari. Berapa kali sehari? Berapa kali means how many times. Sehari means se. Indonesia has se. Se is same with satu. Berapa kali satu hari? It means that how many times in a day. We will talk about frequency. Frekuensi atau keseringan. In English, it is adverb of frequency. Oke, mari bertanya dan menjawab. Let's ask and answer. Tanya, berapa kali sehari kamu makan? Jawab, answer, saya makan 3 kali sehari. Pay attention to the question, berapa kali sehari kamu makan? It means, how many times in a day do you eat? Berapa kali is how many times? Sehari means in a day. In one day. Kamu makan, do you eat? And the answer is, saya makan 3 kali sehari. I eat 3 times a day. Let me go to the next slide. Mari bertanya dan menjawab lagi. Bertanya, tanya, berapa kali seminggu kamu belajar bahasa Indonesia? Berapa kali? How many times? Seminggu, in a week. In 1 week. Seminggu, same with 1 minggu. Kamu belajar bahasa Indonesia. Do you learn Indonesian language? Jawab, saya belajar bahasa Indonesia 4 kali seminggu. I learn Indonesian language. Saya belajar bahasa Indonesia. I learn Indonesian language 4 kali seminggu. So, 4 times in a week. Seminggu means a week. Berikutnya, masih bertanya dan menjawab. Ask and answer. Berapa kali sebulan kamu pergi ke bioskop? It means that, how many times? Sebulan. Sebulan means 1 bulan. So, how many times in a month kamu pergi ke bioskop? Do you go to the cinema? Jawab, answer, saya pergi ke bioskop 2 kali sebulan. I go to the cinema 2 kali, 2 times. 2 times in a month. Again, bertanya dan menjawab. Berapa kali setahun ada liburan sekolah di Indonesia? You see there, setahun. Setahun same with 1 tahun. 1 tahun. Liburan sekolah is school holiday. So, the meaning of the sentence is, how many times in 1 year is a school holiday in Indonesia? The answer, di Indonesia ada liburan sekolah 2 kali setahun. In Indonesia, there is school holiday 2 times a year. Let's go back to the beginning. Okay, let's practice reading. Saya perlu 2 orang. Saya perlu 2 orang untuk membaca pertanyaan dan jawaban ini. Oh, Mas Buruhan sudah datang ya. Mas Bursyam, can you hear me? Yes, Ibu, I hear you. Oke, baiklah. Ya, untuk kesempatan yang pertama, saya akan mengundang Mas Sinan dan Mas Joyotu untuk membaca. Mas Sinan membaca pertanyaan, membaca tanya. Mas Joyotu membaca jawab. Ya. Oke. Silakan. Berapa kali sehari kamu makan? Jawab. Saya makan. Makan 3 kali sehari. Oh yeah. Well, actually, Mas Sinan gives the question and Mas Joyotu gives the answer. Okay. Oh yeah, okay. Diulang ya, repeat it, okay? Diulang ya. Berapa kali sehari kamu makan? Saya makan 3 kali sehari. Ya, terima kasih. Sama Ibu. Ya. Sekarang untuk Mbak Iren dan Mbak Hagar. Mbak Iren dan Mbak Hagar. Silakan Mbak Iren membaca tanya, Mbak Hagar membaca jawab. Berapa kali seminggu kamu belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia 4 kali seminggu.
Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Berikutnya, ini untuk Mas Bursyam bersama Mbak Berta ya, Mbak Berta. Mas Bursyam, Mbak Berta. Mas Bursyam membacakannya. Ya, Mas Bursyam, please read the question, and Mbak Berta, please read the answer. Berapa kali sebulan kamu pergi ke bioskop? Saya pergi ke bioskop 2 kali sebulan. Ya, ya, terima kasih. Sama Ibu. Ya, oke, masih ada satu lagi. Kita kembali ke depan. Saya akan minta Masinan lagi, tapi kali ini dengan Mbak Iren ya. Masinan dengan Mbak Iren, silakan. Masinan bertanya, Mbak Iren menjawab. Berapa kali setahun ada liburan sekolah di Indonesia? Di Indonesia ada liburan sekolah 2 kali setahun. Ya, terima kasih. Baik, ya. Oke. Jadi kita pelajari tentang adverb of frequency ya, berapa kali. Apakah ada pertanyaan sampai slide ini, sampai Sarindia ini ada pertanyaan tidak? From the slide. Everything is clear? Semuanya jelas? Jelas. Iya, Ibu. Jelas, baik. Kita akan menuju ke penanda frekuensi yang lain dulu ya. So, there are some words to indicate frequency, the other words to indicate frequency. Ya, this is tidak pernah means never. Belum pernah also means never, tapi berbeda. But they are different. When you say tidak pernah, it means that you will never do it. But if you say belum pernah, it means that you never did in the past time, but you will do it. You will probably do it in the next time. So, tidak and belum is different. Kemudian, kadang-kadang. Kadang-kadang equals to sometimes. Kadang-kadang is sometimes. Selalu equals always. Selalu means always. Sering equals to often. Biasanya equals to usually. Halo, selamat datang untuk Mas Nur. Oke, silahkan. Yes, Mas Sinan. Yes, oke. Oke, baiklah. Mari kita praktek membaca. Please practice reading. Ya, halo Mas Nur. Yes, I see your message. Halo, selamat siang semua ya. Selamat siang. Halo, Mas Nur, ada di mana? Ya, halo. Halo. Ya, Ada di? saya ada di Universitas Muhammadiyah sekarang. Oh, di UMS ya. Ya, UMS. Oh ya, oke. Ya. Are you comfortable? Apakah Ya, sedang duduk nyaman? comfortable. Ya. Oke, baiklah. Ya, So comfortable. we can keep on learning ya. Ya. Ya, baiklah. Okay, everyone, please turn on your mic and let's read these words. Repeat after me. Ulangi. Repeat means ulangi. Ulangi setelah saya. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Belum pernah. Belum pernah. Belum Pernah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Selalu. Selalu. Sering. Sering. Biasanya. Biasa. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Welcome. Coba saya akan memulai dari kalimat yang pertama ya. Nur belum pernah ke Bali. Mas Nur sudah pernah ke Bali? Sudah.
Sudah, oh ya. Tapi saya tulis belum pernah ya. Ini pura-pura ya. Enggak apa-apa. Ya, oke. Nur belum pernah ke Bali. Nur never went to Bali. Nur belum pernah pergi ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. It means I seldom or rarely go to the market. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Sometimes Sinan runs in the morning. Lari pagi means runs, but in the morning di daerah ini, in this area. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Berta biasanya is usually pergi bekerja, go to work, dengan bus, by bus. Bursham sering membeli kopi di kafe ini. Bursham sering means often. Membeli kopi is buy coffee di kafe ini, in this cafe. Hagar selalu membuatku gembira. Hagar selalu is always. Makes membuatku means makes me gembira, happy. Maaf ya, saya hanya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat. Tidak semua nama saya masukkan ya. Maaf ya. I'm so sorry that I don't put all of your name here. Sometimes when I write my sentence like, what is the name? Yeah, I try to remember the name. Okay. Baiklah. Coba dibaca dulu. Kita baca ya. Satu persatu. Membaca satu persatu. Masinan membaca. Yes, please. Nur Yeah. belum pernah Bali. Yeah. All the sentences. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Bursham sering membeli kopi di kafe ini. Cafe. Di kafe ini. Ya. Kan sering membeli kopi di kafe ini. Hagar selalu membuatku gembira. Ya, terima kasih. Ya. Berikutnya, ya. Mbak Berta membaca semuanya. Satu kalimat. Nur belum pernah pergi ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Berta bekerja dengan bus. Bursham sering membeli kopi di kafe ini. Hagar selalu membuatku Gembira, sudah. Oke, Mbak Berta, halo? Yes, Sudah Ibu. ya? Oke, sudah selesai ya membaca ya? Sudah selesai. You have finished reading? Yes, I finished. Oke, ya. Terima Did I kasih. read it? Ya. Baik, terima kasih. Mbak Iren, membaca Mbak Iren? Mbak Iren? Ya, Bu. Ya. Nur belum pernah pergi ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Bursham sering membeli kopi di kafe ini. Oke. Hagar selalu membuat gembira. Ya, terima kasih. Mbak Hagar. Membaca. Ya, Bu. Oke. Nur belum pernah pergi ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Bursham sering membeli kopi di kafe ini. Hagar selalu membuatku gembira. Ya, terima kasih. Mas Nur. Ya. Mas Nur membaca ya, Mas Nur. Oke. Nur belum pernah pergi
ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Bursyam sering membeli kopi di kopi ini, Di kafe. di kafe ini, Mhm. agar selalu membuatkan gembira. Membuatku gembira. Membuatku gembira. Ya, terima kasih. Ya, Mas Jayatu, ya, Mas Jayatu. Nur belum pernah pergi ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Vina lari pagi di daerah ini. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Rushan sering membeli kopi di kafe ini agar selalu membuatku gembira. Ya, terima kasih. Mas Bursyam. Ya, Mas Bursyam, it's your time. Iya, Ibu. Ya, oke. Nur belum pernah pergi ke Bali. Saya jarang pergi ke pasar. Kadang-kadang Sinan lari pagi di daerah ini. Berta biasanya pergi bekerja dengan bus. Bursyam sering membeli kopi di kafe ini. Bursyam sering membeli kopi di kafe ini. Ya, Agar selalu membuatku gembira. ya, terima kasih. Sudah membaca Sama-sama. semuanya. Ya, oke. Sudah membaca semuanya? All of you have read the sentences? Sudah ya? Not Irene. Siapa? Not Irene. Mas? Irene. Oh, Irene. Irene, I think Mbak Iren has done. Has done ya Mbak Iren? Has done reading. Sudah. Ya, sudah. Oke, baik. Ya, oke. Contoh ini adalah contoh percakapan. The example of percakapan. Do you know what percakapan is? Apa itu percakapan? Conversation. Ya, conversation. Betul sekali Mas Jayatu. Ya, dialogue. Ya. Percakapan. Cakap means speak to. Percakapan means having a conversation or having a dialogue. I will read the dialogue for you, and later you will read. You will practice to read this. Halo, apa kabar Ana? You can change the name with your friend's name, not always with Ana, okay? Halo, apa kabar Ana? Kabar baik. Bagaimana dengan kamu? Saya baik juga. Ngomong-ngomong, biasanya kamu melakukan apa di hari Minggu? Biasanya saya bermain bola basket. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Saya jarang pergi ke toko. Saya tidak suka berbelanja. Wah, jadi kamu tidak suka berbelanja? Padahal aku mau mengajak kamu berbelanja. Kalau dengan kamu, saya mau ikut berbelanja. Let's discuss it from the first person. Halo, apa kabar? From the first sentence. Halo, apa kabar Ana? You are familiar with this? Hello, how are you Ana? Kabar baik. I'm good. Bagaimana dengan kamu? What about you? Saya baik juga. Ngomong-ngomong. What is ngomong-ngomong? Do you know it? Ngomong-ngomong means anybody knows? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu ngomong-ngomong? By the way. By the way, ya. Ngomong-ngomong is by the way. Ngomong-ngomong, biasanya kamu melakukan apa di hari Minggu? Usually, kamu melakukan apa? What do you do in Sunday? Usually, what do you do in Sunday? Biasanya saya bermain bola basket. Usually, I bermain bola basket. Any idea bermain bola basket? Play basketball. Yeah, playing basketball. Yeah. So usually I play basketball. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Kadang-kadang means sometimes. Mbak Iren, are you speaking something? Okay. Are you speaking something? It seems that Tidak, Bu. Oh, tidak. Because it seems like you were speaking but I don't hear you. Okay, baik. Kita lanjutkan. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Sometimes I watch movie in the cinema.
Menonton film. Menonton film means watching film or watching movie. Di bioskop. Bioskop is cinema. Saya jarang pergi ke toko. Saya jarang. I seldom. Pergi ke toko. Apa pergi ke toko ya? Apa artinya? Are you familiar with the word toko? Toko? Shop. Ya, Mbak Iren. Shop. Toko is a shop. I seldom go to a shop. Saya tidak suka berbelanja. Be careful here. Berbelanja. Saya tidak suka. I don't like. Suka tidak suka ya. Saya tidak suka berbelanja means I don't like shopping. Shopping in Indonesia is berbelanja. Wah, jadi kamu tidak suka berbelanja. Wah, so you don't like to shop? You don't like to do shopping? Padahal aku mau mengajak kamu berbelanja. Padahal is like a contrary conjunction ya. Whereas I want to invite you to go shopping with me. Mengajak means invite. Mengajak kamu. Invite you berbelanja to go shopping. Kalau dengan kamu, saya mau ikut berbelanja. If with you, kalau dengan kamu, if with you. Saya mau ikut berbelanja. I want to go. I want to join shopping. Ya, jadi the B would like to go shopping if it is with Anna. With A, sorry, it's not Anna. Anna is the B ya, the B person. Oke, baik. So, jadi kita sudah memahami percakapan ini. We have comprehended this dialogue or conversations. Ada pertanyaan? Do you have any questions? Bertanya? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau begitu, praktek dulu. Membaca ya, membaca. Mas Joyo tuh tolong membaca dengan Mas Joyo tuh dengan Mbak Hagar. Mas Joyo tuh dengan Mbak Hagar. Jadi Mas Joyo tuh becomes A, Mbak Hagar becomes B. Halo, apa kabar, Mbak Hagar? Kabar baik. Bagaimana dengan kamu? Saya baik juga. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Ya. Ngomong-ngomong, biasanya kamu melakukan apa di hari Minggu? Biasanya saya bermain bola basket. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Saya jarang pergi ke toko. Saya tidak suka berbelanja. Wah, jadi kamu tidak suka berbelanja? Padahal aku mau mengajak kamu berbelanja. Kalau dengan kamu, saya mau ikut berbelanja. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Berikutnya adalah Masinan. Akan membaca dengan Mbak Berta. Halo, apa kabar, Ana? Mbak Berta. Halo, Mbak Berta. apa? Tidak dengar ya? Do you hear something from Mbak Berta? No? Oh, tidak ada. Baik. Halo. Ya. Mbak Berta, please read this conversation. Hello. Hello. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Yes. Mbak Berta, please play SB, okay? Play SB. Okay. Okay. Masinan, would you repeat it again? Halo, apa kabar, Ana? Kabar baik. Bagaimana dengan kamu? Saya baik juga ngomong-ngomong. Rasanya kamu melakukan apa di hari Minggu? Biasanya saya bermain bola basket. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Saya jarang pergi ke toko. Saya tidak suka berbelanja. Wow, jadi kamu tidak suka berbelanja. Padahal aku mau mengajak kamu berbelanja. Kalau dengan kamu, saya mau ikut berbelanja. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Hati-hati ketika berkata ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong is by the way. Ngomong-ngomong. And then berhati-hati, be careful with menonton. Menonton.
It's menonton. It means watching. Oke, berikutnya Mas Bursyam ya. Mas Bursyam membaca dengan Mbak Iren. Mas Bursyam, Halo, halo, ya. halo. Halo, Apa kabar Ana? Mbak Iren. Halo, apa kabar Ana? Kabar baik. Bagaimana dengan kamu? Saya baik juga. Ngomong-ngomong, biasanya kamu melakukan apa di hari Minggu? Biasanya saya bermain bola basket. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Saya jarang pergi ke toko. Saya tidak suka berbelanja. Wow, jadi kamu tidak suka berbelanja? Padahal aku mau mengajak kamu berbelanja. Kamu berbelanja. Kalau dengan kamu, saya mau ikut berbelanja. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama, Ibu Bu. Sama-sama. Ya. Hati-hati dengan kata mengajak. Itu adalah mengajak. Mengajak. Ya, mengajak. The end of the word is mengajak. Ya, it means invite. Ajak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang belum membaca adalah Mas Nur ya. Mas Nur. Tolong Mas Nur membaca. Halo Mas Nur. Ya, Bu. Ya, membaca. Please, someone help Mas Nur as the partner. Mbak Hagar, please help Mas Nur as the partner, please. Ya, Bu. Okay. Aku yang pertama atau Mas Nur? Mbak Hagar saja yang pertama ya. Mbak Hagar pertama ya. Halo, apa kabar Mas Nur? Kabar baik. Bagaimana dengan Anda? Saya baik juga. Namun biasanya kamu melakukan apa di hari Minggu? Biasanya saya bermain bola basket. Kadang-kadang saya menonton film di bioskop. Saya jarang pergi ke toko. Saya tidak suka berbelanja. Wah, jadi kamu tidak suka berbelanja. Padahal aku mau mengajak kamu berbelanja. Kalau dengan kamu, saya mau ikut berbelanja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya. Ya, oke, baik. Dari percakapan ini, from this conversation, dari percakapan ini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bertanya? Enggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada ya. Ibu, does melakukan means what do you do? Yeah, what do you do? What do you do? Melakukan. So you do what? Something like that. You are doing what? Usually you do what? Ya. Ya, sama-sama. Ya, sekarang kita lihat jadwal kegiatan Bapak Agus. Kemarin yesterday dengan saya, teman-teman sudah berbicara tentang morning routine atau rutinitas pagi. Sekarang tidak hanya pagi. Now it is not only in the morning. Tidak hanya pagi. Sekarang dari pagi sampai malam hari. From the morning to the night. Kita membaca. I will read this for you. Pak Agus seorang pengusaha. Bapak, let me read ya. Nanti akan saya artikan. Pak Agus seorang pengusaha, dia bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu dia mandi dan sarapan. Dia pergi ke kantor pukul 6.30 pagi. Dia tiba di kantor pukul 7. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Dia tiba di rumah pukul 16. Pukul 16 is pukul 4 sore. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anaknya. Pukul 19, dia makan malam bersama keluarganya. Biasanya, dia menonton berita di TV pukul 20, maaf. Pukul 22, dia tidur.
Okay, let me give the meaning of the sentence. Pak Agus seorang pengusaha. Pengusaha is entrepreneur. So Mr. Agus is an entrepreneur. Dia bangun tidur pukul 5 pagi. He gets up at 5 o'clock. Setelah itu, after that, setelah itu means after that. Dia mandi dan sarapan. He takes a bath and has breakfast. Mandi means take a bath. Sarapan is having breakfast. Dia pergi ke kantor pukul 6.30 pagi. He goes to the office at 6:30 in the morning. Dia tiba di kantor pukul 7. Tiba means arrive. He arrives in the office at 7. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Pulang dari kantor, pulang means go home. So it is like going home from the office. Going home from the office, he likes to buy fresh fruits for home. Dia senang, senang is same with suka. Dia senang, he likes, membeli, buying buah segar, fresh fruit, untuk di rumah. To be at home. Dia tiba di rumah pukul 16. He arrives at home at pukul 16. At 16 is similar to jam 4 sore. At 4 o'clock in the afternoon. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anaknya. Sometimes he berjalan-jalan. Berjalan-jalan is take a walk. Sometimes he takes a walk with his children. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anaknya. Pukul 19, dia makan malam bersama keluarganya. Pukul 19 means at 7 p.m. He has dinner with his family. Makan malam means has dinner. Biasanya, dia menonton berita di TV pukul 20 malam. Usually, he watches news on TV at 8 p.m. Menonton berita. Menonton berita means watching the news on TV, di TV. Pukul 22, dia tidur. Pukul 22 means at 10 p.m. Ya. Mari kita membaca lagi. But I'm sorry, maybe not all will read this text. Tidak semuanya membaca, ya, not all. I will just take 3 of you, 3 orang, ya, 3 orang. Tolong dibaca oleh, yang pertama oleh Mas Sinan. Let me try to read, Ibu. Okay. Pak Agus seorang pengusaha. Dia bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia mandi dan sarapan. Dia pergi ke kantor pukul 7. 6. Oh, pukul 6. Ya. 6.30 pagi. Dia tiba di kantor pukul 7. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Dia tiba di rumah pukul 16. Kadang-kadang dia berjalan bersama anaknya. Pukul 19, dia makan malam bersama keluarga. Biasanya dia menonton berita di TV pukul 20 malam. Pukul 22, dia tidur. Ya. Terima kasih, Mas Sinan. Sama-sama. Ya. Berikutnya, Mas Buruhan. Ya, Mas Ibu. Buruhan, ya. Membaca, ya. Ya. Pak Agus seorang pengusaha. Dia bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia mandi dan sarapan. Dia pergi ke kantor pukul 6.30 pagi. Dia tiba di kantor
Pukul 7. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Dia tiba di rumah pukul 16. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anaknya. Pukul 19 dia rumah malam bersama keluarganya. Makan malam. Dia makan malam. Pukul 19 dia makan malam bersama keluarganya. Biasanya dia menonton berita di TV pukul 20 malam. Pukul 22 dia tidur. Terima kasih. Sama-sama Satu lagi. Ibu. Ya, satu lagi ya. Mbak Berta. Ya, Ibu. Ya, membaca ya. Kak, saya membaca. Ya. Semuanya. All. Aku seorang pengusaha. Dibangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia makan dan sarapan. Dia pergi ke kantor pukul 6.30 pagi. Dia tiba di kantor pukul 7. Pulang dari kantor pukul 7. Pulang dari kantor, dia senang membeli buah segar untuk di rumah. Dia tiba di rumah pukul 16. Kadang-kadang dia berjalan-jalan bersama anaknya. 19. Ya. Dia makan malam bersama keluarganya. Biasanya dia menonton berita di TV pukul 20 malam. Pukul 22 dia tidur. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, dari slide ini, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Mas Joyo tuh kemana, Mas Joyo tuh? Oke, jika tidak ada pertanyaan, if there is no question, let's see this. Ini adalah jadwal kegiatan Pak Agus. So from the text, we know the schedule of Mr. Agus daily activity. Jam 5 pagi, dia bangun tidur. Jam 6.30, dia pergi ke kantor. Jam 7, dia tiba di kantor. Jam 16, dia tiba di rumah. Jam 16 is similar to jam 4 sore. Jam 19 or jam 7 malam. 7 malam, dia makan malam. Jam 20, dia menonton berita. Dan jam 22, dia tidur. Oke ya, jelas ya? Coba kita baca. Halo, Mas Joyo tuh? Yes, Ibu. Oh, tadi terlempar keluar. Sorry? Terlempar keluar. Are you kicked out? I'm sorry, am I? Yes, I guess. I mean, yes, you left the room. Yes, I left the room. That's because, it's really stormy here. So I'm with another device. Oh, Yes. I see. Yeah, okay. I thought you got trouble with your signal, so, kicked out from the room. It's almost the same, yes. Oke. Ya, baiklah. Baik. Membaca dulu ya, membaca. Silahkan dibaca. Saya akan minta beberapa orang ya, not all. Only 2 persons. Only 2 persons to read this. Silahkan membaca. Mbak Hagar. Ya, Bu. Ya. Jadwal kegiatan Pak Agus. Membaca ini betul? Ya, membaca betul. Jam 5 pagi bangun tidur. Jam 6.30 pergi ke kantor. Jam 7 tiba di kantor. Jam 16 tiba di rumah. Jam 19 makan malam. Jam 20 menonton berita. Jam 22
tidur. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Sekarang Mas Joyoto membaca. Silakan ya. Jadwal membaca. kegiatan Pak Agus jam 5 Bangun tidur. bangun tidur, jam 6.30 pergi ke kantor, jam 7 tiba di kantor, jam 16 tiba di rumah, jam 19 makan malam, jam 20 menonton berita, jam 22 tidur. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Ada pertanyaan untuk slide ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Jadi semuanya jelas ya. Nah, ini adalah jadwal kegiatan Pak Agus. Sekarang saya mau memberitahu, saya mau memberitahu pada kalian tentang jadwal kegiatan saya.